transparansi mereka melalui tata kelola perusahaan, tata kelola syariah, dan beberapa jenis risiko seperti risiko operasional, tingkat pengembalian, dan perpindahan risiko komersial. Kemudian pengungkapan risiko ini dianggap lebih penting daripada di bank konvensional karena memiliki relevansi yang cukup besar untuk meningkatkan kredibilitas bank syariah. Yang kedua, regulator di kawasan Teluk Arab harus diminta bank syariah untuk mengadopsi model pelaporan berdasarkan beberapa peraturan dan standar. Misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambiko Maraninda Panerang. Saya dari kelas Perbankan Syariah 6G. Di sini saya akan membacakan review jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Good Governance Business Syariah. Dengan jurnal yang berjudul Transparency and Bank Risk Taking in GCC Islamic Banking. Nama jurnal Bursa Istanbul tahun 2018. Penulis Samir Srairi. Reviewer saya sendiri Ambiko Maraninda Panerang, NIM 185231119. Tanggal review 12 Juni 2021. Yang pertama, saya akan menuju ke permasalahan jurnal, yaitu isu dampak transparansi pada stabilitas keuangan menyita perhatian para akademis selama 2 dekade terakhir. Transparansi sangat relevan untuk keuangan Islam karena sifat ekuitas swasta dari beberapa instrumen Islam, khususnya pada investasi pemegang rekening yang membutuhkan lebih banyak transparansi untuk memantau investasi. Namun karena kekurangnya informasi dan kepercayaan investor, para pemegang investasi rekening menarik dana dan dipaksa berhenti berurusan dengan bank-bank Islam sehingga membuat sistem gagal. Yang kedua, menuju ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada dampak antara transparansi terhadap pengambilan risiko pada bank syariah. Kemudian subjek penelitian. Sampel pada data yang digunakan adalah 29 bank syariah yang beroperasi di 5 negara GCC, yaitu Bahrain terdapat 8, Kuwait terdapat 28 bank, Qatar 3 bank, Saudi Arabia 3 bank, dan Uni Emirat Arab 7 bank. Data yang diambil merupakan data dari 2013 sampai 2016. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dengan metode sampling stratified random sampling. Dari penelitian yang digunakan didapat fakta bahwa hanya 2 negara yang memiliki tingkat CTDI yang relatif lebih tinggi, yaitu Bahrain dan Uni Emirat Arab. Mengenai hubungan antara transparansi dan pengambilan risiko bank, ditemukan bahwa indeks transparansi perusahaan memiliki hubungan negatif dengan berbagai ukuran risiko bank. Dengan kata lain, bank dengan transparansi cenderung mengambil risiko lebih sedikit. Hasil yang sama juga diperoleh dari studi sebelumnya tentang bank konvensional dan konsisten dengan argumen bahwa transparansi yang besar mencerminkan tingkat pengungkapan yang diatur. Stabilitas sistem bank
dapat ditingkatkan melalui penguatan disiplin pasar yang mempermudah pengawasan bank perbankan di bank syariah. Sama seperti bank konvensional, peneliti menemukan beberapa masalah penting dari bank. Yang pertama, indeks transparansi bank syariah di negara-negara GCC relatif rendah karena bank ini harus meningkatkan transparansi mereka melalui tata kelola perusahaan, tata kelola syariah, dan beberapa jenis risiko seperti risiko operasional, tingkat pengembalian, dan perpindahan risiko komersial. Kemudian pengungkapan risiko ini dianggap lebih penting daripada di bank konvensional karena memiliki relevansi yang cukup besar untuk meningkatkan kredibilitas bank syariah. Yang kedua, regulator di kawasan Teluk Arab harus diminta bank syariah untuk mengadopsi model pelaporan berdasarkan beberapa peraturan dan standar. Misalnya AAOIF 3, IFSB, dan IFRS. Dan di setiap teluk, regulator harus memperkuat standar akuntansi dan menyelaraskannya dengan standar kehati-hatian. Lembaga keuangan Islam di negara-negara GCC harus membuat pengungkapan transparansi laporan tahunan berdasarkan pedoman ini. Dan yang terakhir, perlu dibangun proses manajemen risiko yang memadai untuk memungkinkan pengukuran risiko yang tepat, termasuk melalui pengembangan pusat kredit yang ekuitas reguler yang cocok untuk keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hanya 2 negara yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi, yaitu Bahrain dan Uni Arab Emirates. Ditemukan juga kurangnya transparansi terkait tata kelola perusahaan, tata kelola syariah, dan dimensi risiko manajemen. Selain itu, peningkatan transparansi bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas bank. Demikian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.